Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, sahabat-sahabat sekalian, kita lanjutkan kembali bahasan kita berkaitan Al-Fatihah masih pada masalah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adalah ayat pertama dari Al-Fatihah dan kita sangat kenal betapa masyhur keutamaan-keutamaan, fadilah-fadilah berkaitan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang sangat kita kenal, yang sangat masyhur bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu tercantum dalam banyak sekali hadis itu untuk diamalkan pada saat memulai aktivitas kita, saat akan berwudu, saat akan makan, dan yang lain-lainnya. Dan diantaranya bahwa saat akan makan, maka ketika orang membaca bismillah saat makan, maka setan-setan tersingkir, tidak ikut makannya, dan yang lain sebagainya. Dan kita juga mengenal hadis yang begitu dikenal, yaitu kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta au ajdam. Wa fi riwayatin fahuwa ajdam. Wa fi riwayatin fahuwa abtar. Nah, di hadis itu diketengahkan bahwa segala sesuatu yang dipandang baik menurut ketentuan syariat, menurut ketentuan syara, yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka perbuatan tersebut kecil, sedikit, kurang keberkahannya. Yang kurang keberkahan itu diungkapkan diantaranya di hadis tersebut dengan ungkapan fahwa akto, diungkapkan seperti hewan yang putus anggota badannya, bagian-bagiannya. Kemudian diungkapkan dengan riwayat yang lain itu seperti orang yang penuh dengan penyakit kulit, saking tidak sempurnanya amal orang yang tidak memulai amalnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian selain itu kita mengenal juga ungkapan misalkan di dalam keterangan hadis baginda Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, janganlah engkau katakan celaka setan, celakalah engkau setan. Kenapa? Karena ketika orang mengatakan seperti itu, ta'azzuma, setan itu membesar. Ketika itu kemudian setan mengancam, bikuwati sorong tuh. Kalau bahasa kita, awas loh, gitu. Gue hancurin loh, gitu. Nah, setan akan membalas seperti itu ketika kita mencacinya, ketika kita memakinya. Nah, tapi kata baginda Nabi, ungkapkanlah Bismillahirrahmanirrahim. Qul, walakin qul Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Fa'innahu yatasawwaru. Kalau dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, setan itu mengecil. Hatta yasiro mithlan dubab. Sehingga menjadi seperti lalat saja. Nah, ini ungkapan dari baginda Rasulullah SAW tentang keutamaan Bismillah. Bagaimana Bismillah itu mengecilkan setan. Tapi kalau kita mencaci makinya setan, setan itu malah membesar dan kemudian mengancam, awas loh, gue hancurin. Nah, seperti itu. Kemudian juga kita mengenal riwayat hadis man aroda ayyunjiyahullahu minaz zabaniyata tis'ata asyar. Siapa yang ingin Allah diselamatkan oleh Allah dari malaikat Zabaniyah yang 19. Siapa malaikat Zabaniyah ini? Malaikat Zabaniyah ini adalah malaikat neraka. Menurut sebagian keterangan ini ada 19. Menurut sebagian keterangan lagi 19 pasukan. Ya, Allah alam. Hanya dalam riwayatnya dikatakan jumlahnya 19. Apakah 19 malaikat atau 19 pasukan? Allah alam. Nah, dalam riwayat hadis ini baginda Rasul menyampaikan bahwa siapa
yang ingin diselamatkan dari malaikat Zabaniyah yang 19, falyaqra bismillahirrahmanirrahim. Maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. La yaj'alullahu ta'ala lahu, maka Allah ta'ala akan menjadikan bagi orang tersebut, bagi yang membaca bismillahirrahmanirrahim itu, bikulli harfin minha, dari setiap hurufnya bismillah, junnatan. Ada benteng, ada penghalang, ada perlindungan bagi dirinya itu min kulli ahadin, dari setiap satu zabaniyah. Ini luar biasa keutamaan bismillah. Selain yang pada kesempatan lalu kita mengenal ketika kita membahas tentang proses turunnya bismillah, bahwa ketika orang membaca bismillah maka akan bertasbih bersamanya gunung-gunung. Ketika kemudian bismillah atau asma Allah itu dibacakan pada sesuatu, maka sesuatu itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kondisinya seperti itu. Dan banyak riwayat-riwayat yang lain yang berkaitan dengan keutamaan bismillah. Ada pula riwayat yang mengatakan ketika orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maka surga itu kemudian berkata labbaik Allahumma wa sa'daik. Dan apa namanya? Surga kemudian menyampaikan kepada Allah bahwa wahai Tuhanku, sungguh hambamu si Anu itu telah membaca bismillahirrahmanirrahim. Karenanya selamatkanlah dia dari neraka dan masukkanlah dia ke dalam surga. Itu doanya surga kepada Allah bagi orang-orang yang membaca bismillahirrahmanirrahim. Banyak riwayat berkaitan dengan keutamaan bismillahirrahmanirrahim. Selain itu, ada man aroda ayah ya sa'idan au yamuta syahidan, siapa yang ingin hidupnya bahagia dan atau meninggalnya syahid, maka bacalah bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Nah, ini riwayat-riwayat berkaitan dengan keutamaan bismillah yang menunjukkan betapa bismillah ini begitu luar biasa, begitu agung, begitu utama bagi kita untuk mengamalkan. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim ini ditulis dengan 19 huruf. Sebagaimana riwayat tadi yang menyampaikan bahwa malaikat Zabaniyah ada 19, dan siapa yang membaca bismillahirrahmanirrahim, maka dari setiap huruf bismillah itu akan dijadikan benteng, perlindungan, penghalang bagi di orang tersebut dari malaikat Zabaniyah. Jumlah huruf bismillahirrahmanirrahim 19. Jumlah malaikat Zabaniyah juga 19. Nah, hanya penulisan bismillahirrahmanirrahim dengan 19 huruf ini penulisan yang tidak sesuai dengan ketentuan baku berbahasa kaidah penulisan bahasa Arab. Dan ini penting bagi kita bahwa di dalam penulisan Al-Qur'an tidak selalu ditulis sesuai pas cocok dengan kaidah penulisan baku dalam bahasa Arab. Tapi ya memang ini tulisan mushaf Quran seperti itu. Ditulisnya sebagaimana petunjuk dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana Bismillahirrahmanirrahim ini. Kalau kita menggunakan kaidah baku bahasa Arab, maka Bismillahirrahmanirrahim itu ditulisnya 21 huruf. Nah, apa yang berbeda? Ada tambahan huruf apa? Nah, kalau kita buka Al-Quran dalam penulisan Bismillah itu ba, sin, mim. Nah, gitu kan? Bismi, ba, sin, mim. Tapi dalam kaidah penulisan baku itu ditulisnya harusnya ba, hamzah yang ditulis berbentuk alif, jadi ba, alif, sin, mim. Nah, alifnya tidak ada, tapi langsung ba, sin, mim. Kondisinya seperti itu. Kemudian dalam penulisan baku kata Ar-Rahman, Rahman itu ro,
ha, mim, alif, nun. Nah, dalam penulisan Bismillahirrahmanirrahim, alifnya tidak ada. Nah, ini ketentuan kita. Kita akan menemukan dalam ayat-ayat yang lain seperti itu juga. Seperti misalkan kata kitab di dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua. Dzalikal kitabu. Nah, kitabu kalau penulisan bakunya kaf, ta, alif, ba. Tapi di sana ditulis kaf, ta, ba. Alifnya tidak ada. Kemudian juga kita akan temukan kalau di dalam ayat Al-Qur'an itu ada yang ditulis kata solat misalkan dengan sod, lam, wau, tak marbutoh. Sedangkan kalau kita menggunakan penulisan yang baku itu selalu ditulis dengan sod, lam, alif, tak marbutoh. Kata solat seperti itu. Nah ini sehingga kemudian bagi kita perlu berhati-hati dalam menulis Al-Quran. Kalau kita tidak hafal betul tentang huruf-hurufnya, lebih baik kita merujuk, kita melihat ke mushaf. Dilihat betul-betul, oh ini saja huruf-hurufnya. Jangan kemudian, misalkan mentang-mentang kita sudah belajar kaidah baku penulisan bahasa Arab, kemudian kita tulis saja ayat Al-Quran dengan kaidah baku bahasa Arab. Jangan-jangan pas ayat yang kita tulis tersebut ada penulisan secara khusus yang tidak pas dengan kaidah baku penulisan bahasa Arab. Apalagi kalau kita bukan orang yang mengenal kaidah-kaidah bahasa Arab, kaidah-kaidah penulisan dalam bahasa Arab, itu mah sudah lihat ayat Qur'annya saat menulis. Nah, kecuali kalau kita memang betul-betul hafal huruf per hurufnya. Ya, itu berkaitan dengan hurufnya Bismillahirrahmanirrahim ada 19. Nah, hanya juga ada yang istimewa dalam penulisan Bismillah ini. Nah, kalau ba dalam penulisan biasanya itu pendek, ba. Nah, tapi khusus dalam penulisan Bismillahirrahmanirrahim, ba awal dari ba-nya ditulis tinggi. Jadi seakan-akan ada alifnya dulu. Nah, itu agak tinggi ditulis ba-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kekhususan dalam penulisan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kalau kita kemudian lihat terjemah Bismillahirrahmanirrahim, itu kita akan menemukan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi yang Maha Penyayang. Nah, ada yang aneh di sini. Apa yang aneh? Biasa-biasa saja. Mari kita cek. Kalimat dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu keterangan. Tidak ada subjeknya, tidak ada predikatnya. Sedangkan kalimat yang sempurna dalam kaidah bahasa itu harus ada subjek dan predikatnya. Ini subjeknya tidak ada, predikatnya tidak ada. Datang saja langsung keterangan dengan nama Allah. Loh, apa yang dengan nama Allah itu? Siapa? Subjeknya siapa? Predikatnya apa yang dengan nama Allah itu? Nah, di sini kita tidak melihat ini. Tapi secara kaidah harus ada. Agar Bismillahirrahmanirrahim ini menjadi kalimat yang sempurna. Nah, maka kita harus memahami apa subjek dan predikatnya. Subjek dan predikat berkaitan dengan Bismillahirrahmanirrahim ini ada dua. Yang pertama adalah ketika Bismillahirrahmanirrahim ini kita tempatkan sebagai wahyu dari Allah kepada kita. Nah, ketika Bismillahirrahmanirrahim ini adalah wahyu dari Allah kepada kita, maka subjek dan predikatnya itu adalah perintah Allah, Iqra. Bacalah. Loh, kenapa seperti ini? Ini merujuk kepada surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Maka Iqra bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan nama Allah
pengasih lagi maha penyayang. Nah, karena itulah kemudian eh, ayat Bismillahirrahmanirrahim ini mengandung perintah dari Allah untuk membacanya. Karenanya kemudian orang-orang saat membaca Al-Quran itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bacalah dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu ketika Bismillahirrahmanirrahim itu berada dalam posisi wahyu dari Allah kepada kita, kepada Nabi Muhammad, kepada kita hamba-hamba Allah. Nah, bagaimana ketika Bismillahirrahmanirrahim ini kemudian kita yang baca? Nah, apa subjek dan predikatnya? Nah, berkaitan dengan itu, insya Allah pada kesempatan yang akan datang akan kita lanjutkan. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.